Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu sering kita dengarkan, sering kita alami setiap harinya. Resonansi itu ikut bergetarnya benda lain ketika benda lain bergetar, ketika memiliki frekuensi yang sama. Itu yang namanya resonansi. Ada beberapa syarat terjadinya resonansi. Syarat yang pertama adalah frekuensi benda sama dengan frekuensi benda yang bergetar. Frekuensi benda memiliki frekuensi yang sama dengan benda yang bergetar. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berupa kolom udara setinggi kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber getar. Saya ulangi, berupa kolom udara setinggi kelipatan ganjil 1, 3, 5 dan sebagainya dari 1/4 panjang gelombang sumber getar. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, benda-benda yang bergetar memiliki selaput yang tipis dan mudah beresonansi, sehingga ada resonansi yang bersifat menguntungkan, ada resonansi yang bersifat merugikan. Salah satu contoh yang menguntungkan itu semua jenis alat musik memiliki lubang, terutama yang mekanik, bukan yang elektrik. Jadi semua jenis alat musik memiliki lubang. Tujuannya itu adalah untuk terjadinya resonansi. Itu yang menguntungkan. Kemudian apa yang merugikan? Salah satu yang merugikan adalah ketika rumah kita berada di pinggir jalan raya, apalagi jalan raya yang biasa dilewati mobil-mobil besar. Ketika mobil tersebut melaju melewati rumah kita, maka jendela-jendela yang ada di rumah kita pun juga ikut bergetar. Kalau semakin banyak frekuensi bolak-baliknya, maka kemungkinan kaca jendela kita bisa menjadi retak. Atau rumah yang berada di pinggir rel kereta api, biasanya lantainya tidak begitu bagus, karena semakin sering kereta api berjalan melewati rumah tersebut, biasanya bagian bawahnya pun juga ikut retak, ikut bergetar. Oleh sebab itu, biasanya kalau rumah yang ada di pinggir jalan atau rumah yang ada di sekitar rel kereta api, biasanya akan dibuat sebuah selokan sekitar 1 meter atau setengah meter untuk memisahkan antara jalan atau rel kereta api dengan rumah. Tujuannya untuk apa? Supaya mengurangi terjadinya resonansi. Itu yang namanya resonansi, ikut bergetarnya benda lain ketika benda lain bergetar jika frekuensinya sama. Itu kira-kira. Nah, untuk mengetahui terjadinya berapa panjang kolom udaranya, ini ada rumusnya. Itu L sama dengan 1/4 lambda atau panjang gelombang dikali dengan 2N. N di sini adalah resonansi yang keberapa, atau ke-1 atau ke-2 atau ke-3 dan seterusnya.
dan dikurangi 1. Itu untuk mengetahui panjang sebuah kolom udara yang beresonansi dengan menggunakan rumus persamaan seperti ini. L sama dengan 1/4 lambda atau panjang gelombang dikali dengan 2N. N di sini adalah banyaknya resonansi dikurangi 1. Oke, itu materi untuk kali ini. Soal yang harus kalian kerjakan, silakan kalian tulis. Yang pertama, jelaskan apa itu sonometer. Saya ulangi, apa itu sonometer. Yang kedua, apa kesimpulan dari hukum Mersenne? Apa kesimpulan dari hukum Mersenne yang ada 4? Yang ketiga, jelaskan syarat terjadinya resonansi. Jelaskan syarat terjadinya resonansi. Yang keempat, sebutkan contoh resonansi yang bermanfaat dan yang merugikan. Sebutkan contoh resonansi yang bermanfaat atau yang menguntungkan dan yang merugikan. Soal nomor 5. Dua buah senar dengan panjang masing-masing. Saya ulangi. Dua buah senar dengan panjang masing-masing 40 cm dan 80 cm. 40 cm dan 80 cm digetarkan bersama-sama dan keduanya terbuat dari bahan yang sama pula. Bahannya sama tapi panjangnya berbeda. Yang pertama 40 cm, yang kedua 80 cm. Jika senar yang pertama yang 40 cm menghasilkan 480 Hz, jika senar yang pertama menghasilkan frekuensi 480 Hz, berapakah frekuensi yang dihasilkan senar yang kedua? Cukup 5 soal saja, silakan kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Tetap berada di rumah, selalu jaga kesehatan, tidak usah keluyuran rumah. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.